Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniani Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak, yaitu tentang meneladani makna Asmaul Husna. Pertama, kita melihat dulu pengertian Asmaul Husna. Asma yang berarti nama, sedangkan Al-Husna yang berarti paling baik. Maka secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah SWT yang paling baik dan yang paling terindah. Melafalkan dan mempelajari sifat-sifat Allah yang diterangkan di dalam Asmaul Husna sangat bermanfaat sekali bagi umat muslim secara spiritual dalam berbagai cara. Kita harus menanamkan makna dalam Asmaul Husna dalam diri kita dan mengamalkannya dalam ibadah sehari-hari guna mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya kita melihat dalil Asmaul Husna yang terdapat di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kecuali 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka dia akan masuk surga. Sesungguhnya ia itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Nama indah itu dimiliki oleh Allah yang memiliki kasih sayang sangat luas kepada seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakan, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kita dapat meneladani sifat Ar-Rahman ini yaitu dengan cara berusaha untuk mengasihi sesama, tolong menolong tanpa membeda-bedakan, dan menyayangi antar sesama juga kepada makhluknya, yaitu seperti hewan. Kita memberikan makan dan mengasihinya. Baik, kemudian manfaat dari meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman yang pertama yaitu hati kita akan lebih tentram dan tidak gelisah. Yang kedua, hidup akan lebih damai karena kita saling tolong menolong antar sesama. Dan yang ketiga, hidup kita akan lebih bermakna dan juga berbahagia karena saling tolong menolong dan mengasihi antar sesama, baik sesama manusia ataupun kepada sesama makhluknya. Contohnya kepada hewan. Yang kedua yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya adalah Maha Penyayang. Kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi sesama dengan tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan bangsa. Menyayangi makhluk hidup seperti hewan dengan merawat dan memberinya makan. Mungkin di saat ada saudara kita yang sakit, kita bisa menunjukkan rasa sayang dengan menjenguknya dan menghibur saudara kita di saat dia sedih. Yang ketiga yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya Allah ini memiliki sifat maha merajai. Dialah pemilik dan penguasa seluruh alam semesta. Sebagai seorang hamba, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak semena-mena, dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Maka kita sebagai manusia harus ingat bahwa semua kekayaan dan kekuasaan yang kita miliki ini hanyalah milik Allah SWT dan akan kembali kepadanya. Kita akan kembali hanya membawa amal ibadah dan akan meninggalkan semua harta kekayaan di dunia ini. Yang keempat yaitu ada Al-Quddus. Al-Quddus artinya Maha Suci. Allah SWT memiliki sifat Maha Suci dari segala sifat keburukan, kesalahan, dan sifat buruk lainnya. Kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Quddus ini di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu dengan berzikir dan berdoa dengan menyucikan nama Allah melalui Asmaul Husna Al-Quddus. Yang kedua yaitu dengan menyucikan diri sendiri seperti secara lahir dan batin seperti wudhu, mandi, tayamum, dan contoh lainnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga lisan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Kemudian manfaat dari Asmaul Husna Al-Quddus ini adalah dengan kita bisa menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor, dan juga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, dan kita juga bisa menjaga kebersihan diri dan rumah dan juga lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu ada Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta.
Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah adalah pencipta yang segala yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq ini dengan cara yaitu menciptakan hal-hal baru yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hal ini diperlukan karena proses terciptanya sesuatu itu memerlukan pengetahuan dan kemampuan, dan kita harus mensyukuri atas segala kelebihan dan kekurangan fisik yang diberikan oleh Allah dan tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Walaupun kita adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Yang keempat yaitu menghindarkan diri dari kesyirikan kepada Allah. Yang kelima yaitu dengan kita bisa menciptakan hal-hal yang baru, yang lebih kreatif, yang inovatif, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Maksud dari Al-Ghafar ini adalah Allah menutupi, menyembunyikan, memberi maaf, dan juga memberi pengampunan kepada umatnya. Contoh yang dapat kita tiru dari Al-Ghafar ini adalah memberikan maaf kepada kesalahan orang lain tanpa adanya dendam, tanpa adanya amarah, karena hal itu bisa membuat susah diri kita sendiri. Kemudian manfaat dari meneladani Al-Ghafar ini adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, melapangkan dada karena memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, tidak terjauhkan dari sifat amarah dan dendam. Yang keempat yaitu melapangkan hati dan juga menutupi aib orang lain. Terakhir ada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi rezeki. Makna Ar-Razzaq ini tidak hanya sesuatu yang dapat kita lihat seperti sandang, pangan, uang, dan lain-lain, tetapi sesuatu yang kita tidak lihat, yang dekat dengan kehidupan kita justru terabaikan dan kita tidak anggap sebagai rezeki. Contohnya fenomena alam yang terjadi yaitu hujan. Hujan adalah rezeki yang diberikan oleh Allah karena hujan ini membawa berkah untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian kita dapat meneladani Asmaul Husna Ar-Razzaq dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita yakin bahwa Allah SWT telah menetapkan rezeki untuk semua makhluk. Yang kedua, kita bisa mengembangkan potensi dan kemampuan kita. Yang ketiga, mencari cara untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yang keempat yaitu kita bisa bersikap bermaaf, yaitu menerima rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah dengan hati yang tulus. Yang kelima, mensyukuri nikmat Allah. Yang keenam yaitu kita bisa berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna Ar-Razzaq. Contohnya, ya Allah ya Razzaq, berikanlah kami rezeki yang halal, barokah dan bermanfaat. Baik, dari materi yang saya jelaskan tadi, kita bisa mengetahui makna dari masing-masing Asmaul Husna dan juga contoh perilaku yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari materi tersebut semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.